Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film yang membuat saya terkejut dan heran dengan seorang wanita berumur 16 tahun yang sangat-sangat brutal sekali dalam melakukan aksi balas dendamnya. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang wanita yang membalaskan dendamnya karena sekelompok pria yang membunuh orang terdekat sekaligus mencuri anjing kesayangannya. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seteranda apapun itu. Dan inilah Wrath of Becky. Di awal film memperlihatkan seorang anak gadis remaja berumur 16 tahun bernama Becky. Ia juga mempunyai anjing kesayangannya bernama Diego. Di situ salah satu pengasuh lama yang bernama Elena akan memberikan Becky ke orang lain untuk diadopsi oleh orang baru bernama Ted dan Alice. And around here, they are all Blue Ribbon School District. Dengan pengasuh barunya itu terlihat oleh Ted dan Alice jika Becky anak yang ramah dan baik kepada mereka. Sehingga mereka sangat begitu senang karena telah mengadopsi Becky, yang sebenarnya hal itu tidaklah lebih dan belum tahu bagaimana sifat asli si Becky ini. Good night, sweetheart. Good night, Mom. Hal itulah memperlihatkan ketika Becky baru saja semalam ia tinggal dan terlihat jika Becky dan anjingnya itu langsung kabur lewat jendela yang berada di kamarnya. Perlu kalian ketahui juga ternyata Becky adalah seorang anak yatim piatu yang hanya diasuh oleh orang-orang yang mau saja. Karena sewaktu dulu ayah Becky dibunuh oleh neonazi sedangkan ibunya sendiri meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Nazi yang membunuh ayahnya tersebut juga mengincar dan mencari sebuah kunci yang disimpan oleh ayah Becky. Tetapi Nazi tersebut tak bisa mendapatkan kuncinya karena Becky lah seseorang yang telah membunuh semua pembunuh ayahnya. Selain itu Becky juga telah 3 kali kabur dari tempat orang tua angkatnya. Terlihat Becky bukan sembarang anak gadis biasa dan hal itu dibuktikan ketika ia bisa menggunakan berbagai macam senjata. Kemudian Becky sendiri sekarang tinggal sudah setahun lebih bersama Elena, yang ternyata Becky sangat senang bisa tinggal bersama Elena karena Elena juga punya nasib hampir sama dengan dirinya. Di situ Becky mengatakan mengapa Elena tidak menanyakan dari mana dirinya berasal. Elena hanya mengatakan jika dirinya tidak mau mempertanyakan saja dan hal itu alasan Becky menyukai Elena. I am grateful that I get paid today. Kemudian beralih ke sebuah restoran yang ternyata Becky sendiri bekerja di sebuah restoran tersebut, yang dimana di situ ada seorang pria parubaya yang sudah tua menggoda dan membuat kesal Becky saat itu juga. Becky yang sering kesal sendiri selalu membayangkan atau berfantasi ingin melakukan hal sadis kepada pria parubaya tersebut. Di malam harinya Becky bersantai sambil bermain puzzle sembari berbincang-bincang dengan Elena. Dan ketika mereka berbincang itulah terdengar dari radio bahwa ada sekelompok persekutuan yang disebut dengan manusia mulia atau yang disingkat NM yang hendak melakukan demonstrasi kepada Senator Anne Hernandez. Di tempat restoran terlihat seorang pemuda dari anggota NM. Ketiga orang tersebut bernama Anthony, DJ, dan Sen yang mampir ke restoran tempat Becky bekerja. Di situ awal pertemuan mereka tidak sopan ketika salah satu teman Tony bernama DJ mengatakan jika nama Becky ialah nama penari anjing, yang hal itu membuat Becky kesal dan mencoba untuk tenang. Come on. Di situ mereka bertiga membicarakan mengenai demonstrasi yang akan mereka lakukan nanti. Tetapi sebelum itu mereka harus menemui seseorang yang bernama Daryl, seorang mantan anggota pasukan khusus Amerika dan merupakan salah satu orang yang mendirikan NM. Kemudian Tony kembali memanggil Becky untuk meminta kopi dan lagi-lagi Becky selalu ingin berfantasi ingin melakukan hal tersebut. Tetapi kali ini bukan hanya sekedar berfantasi saja karena Becky berani melakukan apa yang ia bayangkan di kepalanya. I am so sorry. You stupid fucking bitch! Now, would you two shut the fuck up? Shut up! Setelah pulang bekerja terlihat Anthony sangat marah dan tidak terima apa yang Becky lakukan kepadanya.
Kemudian mereka bertiga mengikuti Becky sampai rumah. Di saat malam sudah tiba, Becky yang belum juga tertidur mendengar suara pecahan kaca dari lantai bawah. Lalu ia dengan segera mengecek dari mana asal suara pecahan itu berasal. Dan ketika sudah berada di tempat suara yang ia dengar, tiba-tiba Hey, that's a real good looking pup. DJ pun menodongkan pistolnya kepada Becky, tetapi di sana sudah ada Elena yang siap menembak mereka. Di situ DJ memang sudah meletakkan senjatanya karena Elena sudah mengancam akan menembak mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumahnya. Tetapi Tony punya senjata lain yang berada di celananya dan hal itu langsung menembak Elena tepat di bagian dahinya. Good. Now get the fuck out of my house. Keesokan paginya, Becky terbangun dan mendapati Elena yang sudah tak bernyawa. Sekaligus Diego, yaitu anjingnya juga sudah tak ada, sehingga melihat orang terdekatnya sudah tewas membuat Becky teringat dengan ayahnya yang dibunuh oleh 4 neo-Nazi. Di kediaman Daryl di sana, Tony ingin Shane dan DJ tidak membahas soal kejadian yang telah mereka lakukan semalam. Tetapi Shane yang ternyata agak sedikit penakut dan risih jika hal tersebut akan dilaporkan kepada polisi. Beralih ke Becky sendiri yang sangat terpukul melihat orang yang ia sayangi begitu cepat pergi dan tidak terima dibunuh begitu saja oleh para 3 pemuda bajingan tersebut. Dan saat ini ia merasa hanya punya 2 tujuan yang ada di pikirannya, yaitu menemukan kembali anjingnya dan yang kedua mencari pembunuh Elena dan membalaskan dendamnya apa yang telah mereka perbuat dengan orang yang disayanginya. Kemudian Becky pun bersiap dengan mengambil perlengkapan yang ia punya yang berada di rumah. Kemudian mencari alamat orang yang bernama Daryl yang ia dengar di percakapan ketiga orang sewaktu di restoran. Nama Daryl di kota kecil itu ternyata ada 2 orang, jadi ia menemui yang pertama. Jadi dari yang pertama ternyata adalah seorang perempuan tua yang sedang merokok dengan tabung oksigen yang tersambung ke hidungnya. Karena merasa yang pertama bukan yang ia cari, ia pun pergi menemui yang kedua. Di sana terdengar Daryl yang sedang membawakan doa sebelum mereka hendak makan bersama temannya juga yang bernama Twig. Di situ Shane nampak terlihat lesu karena masih memikirkan pembunuhan yang telah mereka lakukan semalam. Daryl mengatakan mengapa Shane sama sekali belum menyentuh makanannya. Tony yang paham jika Shane merasa takut mengatakan jika mereka hanya sedikit kelelahan saja. Yeah, sorry sir. Di sana juga ada Diego, anjing Becky. Lalu kemudian Tony berbohong dan mengatakan jika anjing itu adalah anjingnya yang ia bawa karena merasa tidak cocok dengan lingkungan rumahnya. Yang sebenarnya kita tahu jika anjing tersebut milik orang lain. Dan ternyata sudah ada Becky yang menyelinap dari luar jendela. Di sana Becky menemukan patung Senator Hernandez yang memiliki bidikan senjata di kepalanya. Selain itu juga di sana Becky juga menemukan denah lokasi untuk aksi para anggota NM akan melakukan aksi nantinya. Sementara itu Shane sendiri yang masih memikirkan kejadian semalam. Kemudian ia bertemu dengan Daryl dan masuk ke ruangan tempat Becky yang bersembunyi di bawah sofa tempat Daryl dan Shane sedang mengobrol. Di sana Daryl memperlihatkan isi sebuah flash disk kepada Shane yang isinya merupakan orang yang ada dalam anggota NM. Semua itu telah didengar oleh Becky dari bawah sofa. Daryl juga menceritakan pengalaman dirinya yang begitu kejam ketika suatu ia masih menjadi pasukan khusus Amerika. Di situ Daryl juga mengatakan ia ingin juga Shane tak menjadi anggota yang lemah di kelompok mereka. Saat hendak pergi itulah Daryl sempat menanyakan kenapa semalam mereka terlambat datang. Di situ Shane berbohong dan mengatakan jika semalam ban mereka kempes yang membuat mereka terlambat. Setelah itu Becky pun keluar dari bawah sofa dan mengambil flash disk yang masih nyantol di laptop. Kemudian Becky pergi ke sebuah gudang tak jauh dari sana. Sesampainya di sana, Becky menemukan berbagai macam senjata termasuk senjata api sekaligus granat. Kemudian Daryl dan semua rekannya tampak sedang minum untuk aksi mereka besok nanti.
Ketika mereka hendak bersulang, terdengar suara bel pintu berbunyi. Kemudian Daryl pun keluar dan tidak menemukan siapa yang datang, tetapi hanya menemukan sebuah ponsel yang tergeletak tepat di depan pintu. Sehingga Shane nampak ketakutan mendengar yang menelpon ialah Becky. Kemudian Daryl ingin mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Di situ Tony berbohong kembali dengan mengatakan jika mereka telah mencuri seekor anjing milik seorang gadis remaja biasa. We took him from some stupid ass little girl. That's what Dickless here wants you to know. Gonna just tell him about the dog, yeah? What about the dog? We took him. That's it. Okay. Daryl pun ingin salah satu dari mereka mencari dan mengembalikan anjingnya. Tony Bebelduk itu pun dengan lantang bersedia akan mencari Becky agar semua selesai. Becky yang berada di balik pohon menyuruh Tony datang untuk berbicara dengannya. Kemudian Tony pun mendatangi Becky sambil Tony menodongkan senjatanya. Tetapi I have to find a better way to kill you. hal itu membuat pistol Tony terjatuh sedangkan Tony sendiri masuk ke dalam lubang besar. Dari atas itulah Becky menodongkan senjata ke arah Tony, tetapi Becky mengatakan ia tidak mau membunuhnya dengan cara itu karena ia akan membunuh Tony dengan cara yang lebih sadis. Kemudian Becky pun mengetuk pintu rumah Daryl dan Daryl pun langsung mengecek. Kemudian ia pun melihat Tony yang sedang duduk di luar. Dan betapa sadis dan tidak main-mainnya Becky menancapkan sebuah granat yang berada di mulutnya. Sedangkan cincin pengaman granatnya ia ikatkan dengan benang lalu diikatkan kembali ke pintu rumah Daryl. Ketika saat pintu itu dibuka, tiba-tiba Mama Mesiaka Bebelduk Tony hancur dan tewas mengenaskan seketika. Kemudian Twig lebih baik saja melaporkan hal ini kepada polisi. Tetapi Daryl mengatakan kembali jika ia melaporkan ke polisi takut malah polisi melihat berbagai macam senjata miliknya yang berada di tempat untuk melakukan pemberontakan di balai kota esok hari. Daryl yang sudah muak menodongkan senjatanya kepada DJ dan Shane untuk segera memberitahu kejadian yang sebenarnya. Di situ DJ pun akhirnya jujur kalau Tony telah menembak ibu tua bernama Elena. Dude, that's it, dude. I swear to God, man. I'm supposed to believe that a little girl. Di situ Shane juga menanyakan hal tentang pemberontakan yang dari disebutkan baru saja pada Daryl. Shane tidak mau jika besok ada pemberontakan dengan senjata, lebih memilih keluar dari keanggotaan karena ia hanya ingin melakukan demonstrasi, bukan sebuah pemberontakan. Daryl yang mendengar hal itu pun kesal yang membuatnya sangat marah lalu membunuh Shane di depan DJ yang sedang ketakutan. He's not a noble man. Twig juga yang kesal memutuskan untuk keluar dan mencari posisi Becky berada. Tetapi bukannya melihat Becky justru malah terkena tembakan anak panah Becky yang menembus pipinya. Lah. Twig yang semakin sangat-sangat emosi lalu kembali mencari Becky yang malah menantang mereka dengan melambangkan tangan dari kejauhan. Becky yang sengaja lari ke gudang persenjataan terus dikejar oleh Twig. Kemudian Daryl menyuruh DJ untuk menangkap hidup-hidup karena flashdisk tersebut masih berada di Becky. Tetapi DJ yang nampak takut kemudian keluar dan malah kabur dengan mobilnya. Sedangkan Becky sendiri yang masih diburu oleh Twig di sebuah gudang persenjataan disusul dengan sebuah mock. Lalu kemudian Becky mulai menyerang Twig sampai keluar hendak membunuhnya. Tetapi seketika itu Twig mengatakan jika dirinya mempunyai istri dan seorang anak laki-laki. Becky pun bertanya siapa nama anak dari Twig tersebut. Twig menjawab jika nama anaknya ialah Adolf yang diambil dari nama depan Adolf Hitler. Sehingga pembunuh ayahnya adalah neo-Nazi bentukan dari Adolf Hitler. Becky pun tak jadi mengampuninya dan malah lebih brutal dan sangat marah dan membunuhnya dengan sangat-sangat pokoknya malah.
Setelahnya, Becky ditembak oleh Daryl yang membuatnya pingsan. Kemudian keesokan harinya Becky terbangun yang sudah terikat. Saat sedang berbicara dengan Becky, datanglah seorang nenek yang ternyata nenek itu adalah ibu Daryl yang awal tadi Becky datang ke tempat ini. Di situ ia menjelaskan kalau dirinya adalah pemimpin utama dari kelompok NM tersebut. Nenek itu juga menanyakan di mana Becky menyembunyikan flash disk yang ia curi. Nenek itu bertanya sekali lagi, tapi Becky tidak menjawab dan malah meludahi wajahnya. Karena tak mendapatkan jawabannya, ia mencoba cara lain, yaitu mengancam akan membunuh anjing kesayangannya itu. Ketika sedang ngoceh-ngoceh gitu, tiba-tiba ternyata nenek itu lebih dulu dan langsung menodongkan senjatanya, dan akan saat nenek itu menembak anjingnya dengan kemampuannya, Becky mengambil pisau dan melemparkan tepat mengenai dahinya. No! Setelah membasuh matanya, Daryl pun melihat jika ibunya sudah tergeletak yang membuatnya sangat marah. Kemudian ia pun langsung mengejar Becky yang sudah berlari ke arah hutan, tepatnya di sebuah pohon. Yang dimana Becky melihat tanda itu memang sengaja ia buat bahwa tanda itu adalah jebakannya. Becky pun berdiri santai karena tentu saja ia sudah memasang jebakannya itu. Sehingga dengan semua jebakan itu, Daryl pun dibuat tak berdaya dan akhirnya tewas saat itu juga. It's not over yet. Kemudian Becky pun mengambil kembali anjingnya, namun ternyata nenek itu belum tewas juga yang sudah siap dengan pistolnya, tapi meleset karena otaknya sudah sangat kacau akibat terkena tusukan pisau di dahinya. Attack. 24 jam kemudian setelah kejadian, nampak Becky berada di sebuah ruangan yang ditemui oleh seorang Kate Montana, seorang anggota CIA. Di situ Becky mengganti namanya yang sekarang menjadi Rebecca. Kemudian Kate Montana menjelaskan bahwa isi dari flash disk itu yang didapat Becky ternyata adalah daftar nama-nama teroris yang paling dicari di Amerika saat itu. Becky yang sendirian mengalahkan beberapa di antara mereka sampai menawarkan Becky untuk menjadi bagian anggota CIA termuda. Are you ready to find out what this belongs to? You single-handedly took out one of their cells. Di akhir film, DJ yang sempat kabur saat itu ia sedang berhenti di jalan karena mobilnya mogok. Saat ia sedang beristirahatnya itu, sebuah mobil datang mendekat dan nampak DJ sadar jika dirinya akan ditangkap. Sehingga ia langsung mengambil pistolnya untuk bersiap. Tetapi